Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai taklim kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar. وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mohon izin sebentar. Bismillah. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan izinnya kita masih dapat hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat. Kita dalam beberapa pertemuan alhamdulillah sudah membahas sebagian besar dari bab 45, bab tentang dari kitab Riyadhus Shalihin, berziarah kepada ahlul khair, orang-orang baik, duduk bersama mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, meminta orang-orang baik ini berziarah, bersilaturahmi ke tempat kita, meminta doa dari mereka, dan berziarah ke tempat-tempat yang utama. Pada pertemuan yang lalu,
Kita sudah membahas sampai pada hadis yang ke-11. Insyaallah kita pada hari ini lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-12. Kita baca hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nasu ma'adinu. Hadis ke-12 ya. An-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal fiddati. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Wal arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Rawahu Muslim. Wa rawal Bukhari qawlahu al-arwahu ila akhirih min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Semoga Allah senantiasa meridainya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nasu ma'adin. Manusia ini bagaikan ma'adin, barang tambang, atau di sini terjemahkannya barang logam. Kama'adiniz zahabi wal fiddah. Sebagaimana juga tambang emas dan perak. Manusia ini seperti tambang logam emas dan logam perak. Maksudnya apa? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang pilihan di antara mereka pada masa jahiliyah, pada masa sebelum datangnya Islam, khiyaruhum fil Islami idza faqihu. Mereka juga adalah orang-orang pilihan di masa Islam jika mereka faqih, mereka pandai, mereka pintar dalam hal agama. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh tersebut adalah sekumpulan tentara mujannadah. Mujannadah di sini diartikan sebagai tentara yang berlain-lainan. Maksudnya tentara yang terlatih. Fama ta'arafa minha i'talafa. Maka mana di antara dari roh-roh tadi itu ta'arafa, saling mengenal, i'talafa, dia akan rukun, akan damai, akan bersatu. Adapun wa ma tanakara minha, adapun jika roh-roh tersebut tanakar, berselisih, tidak berkumpul dengan kumpulan-perkumpulan yang baik, ikhtalafa, mereka para roh tersebut adalah roh-roh yang akan tercerai-berai, senantiasa berselisih. Hadis riwayat Muslim, dan Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa dari perkataan arwah sampai akhir dari hadis itu, kalau menurut riwayat Al-Bukhari adalah itu termasuk dalam riwayatnya Aisyah, bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merefleksikan kita sebagai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan, menganalogikan manusia itu seperti barang tambang.
Ada barang tambang yang ketika ditemukan itu emas, ada perak, tapi juga ada barang tambang yang mungkin eh, tidak berharga sama sekali. Yang kita temukan misalkan dalam bentuk emas, itu bukan emas batangan atau perak, bukan perak batangan. Itu masih dalam berupa eh, mungkin cairan atau mungkin eh, aslinya dari barang tambang tersebut. Hmm. Ketika barang tambang tersebut bernilai, barang tambang tersebut punya nilai jual yang mahal, ya kayak macam tadi emas ataupun perak. Ini seperti manusia ketika masih masa jahiliyah, belum Islam, dia adalah tokoh masyarakat, dia adalah orang alim yang ada pada masyarakatnya, dia adalah sentral dari masyarakatnya. Ketika dia masuk Islam, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ketokohannya itu akan terus ada. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil contoh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seorang tokoh sebelum Islam, jawara pada masanya, sangat membenci Islam ketika masih jahiliyah. Perilaku-perilaku jahiliyah sebelum Islam itu dia lakukan. Di antaranya yang sangat masyhur kita dengar, Umar bin Khattab ketika masih masa jahiliyah, ketika istrinya melahirkan anak perempuan, bagi mereka anak perempuan, bagi masa jahiliyah itu anak perempuan itu adalah budak harta yang ya manusia tapi kelasnya sangat bawah. Membuat aib keluarga, bagi mereka lebih baik tidak ada anak perempuan ketimbang lahir anak perempuan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih masa jahiliyah, ketika itu langsung menguburkannya hidup-hidup. Ketika masih hidup, bayi yang baru lahirkan, ketahuan perempuan dikubur supaya aibnya tidak terkuak. Bagi mereka yang namanya manusia itu harus laki-laki, bagi masa jahiliyah harus laki-laki, mengharumkan nama keluarga, nama marga, nama kabilah. Bagi mereka kekuatan ada di laki-laki. Adapun anak perempuan itu hanya bagaikan harta yang bisa dipindahkan, bisa diperjualbelikan, bisa dipakai oleh siapapun. Tidak ada harganya sama sekali. Datang Islam, Islam mengangkat derajat wanita, derajat perempuan. Sama seperti manusia, sama seperti laki-laki. Tapi kalau dalam Islam, perempuan setengah bagian tubuhnya itu diambil dari laki-laki. Dalam surat An-Nisa disebutkan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Maaf, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan manusia yang perempuan diambil dari bagian tulang rusuk laki-laki untuk menjadi pasangannya. Jadi perempuan itu adalah pasangan hidup laki-laki.
diambil dari tulang iganya. Jadi saling mengisi antara laki-laki dan perempuan. Ini diangkat derajatnya oleh Islam. Ketika masih masa jahiliyah, perempuan tidak dianggap, dalam Islam diangkat. Tapi diangkat bukan dalam artian lebih tinggi, tapi ini untuk memenuhi kekurangan yang ada. Yang tadinya perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebagai harta, tidak mendapatkan warisan ketika ada yang meninggal dari keluarganya, tapi dalam Islam wanita derajatnya diangkat, mereka mendapatkan harta setengahnya dari laki-laki. Kalau ada anak, anak laki-laki mendapatkan dua saham, perempuan mendapatkan satu saham, dua berbanding satu. Pada masa jahiliyah justru mereka yang dibagi-bagi karena bagian dari harta. Nah, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih masa jahiliyah, dia adalah tokoh yang disegani, yang ditakuti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada salah satu dari dua Umar. Maka Allah mengijabah doa nabinya dan Umar bin Khattab lah yang terpilih untuk memeluk agama Islam. Ketika Umar berislam, ya, dia menjadi tokoh sebelum Islam, juga menjadi tokoh ketika masuk Islam. Tadinya dia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintainya. Berubah, berubah 180 derajat. Karenanya, ya, manusia ini adalah benda berharga, ya, benda berharga, ma'adin, barang tambang, yang kalau diisi dengan yang baik-baik, maka dia akan menjadi baik. Ya, makanya di sini ada iza faqihu. Ketika dia menjadi tokoh sebelum hidayah didapatkan, ketika dia masuk ke dalam Islam, tersadarkan, tercerahkan, dia juga akan menjadi tokoh iza faqihu ketika dia mendalami ilmu agama, ilmu Islam. Tapi kalau tidak mendalami, yang menjadi syarat di sini dia akan tenggelam. Padahal ini adalah ma'adin, barang tambang yang punya nilai yang sangat tinggi, yang sangat berharga. Artinya apa? Manusia ini potensi berbuat baiknya itu sangat-sangat tinggi kalau dia memahami hal tersebut. Daya tariknya dahsyat kalau dia memanfaatkan yang ada di dalam dirinya. Coba kita bayangkan emas dan perak ketika masih asli, belum berbentuk batangan, belum berbentuk logam mulia. Kan mencarinya, kalau kita perhatikan, itu di ada yang di kali, ada yang di sungai, ada yang di gua-gua, ada yang di dalam tanah, disaring satu-satu begitu. Seakan-akan itu nggak berharga sama sekali di awalnya. Tapi ketika itu sudah dikumpulkan, Masya Allah, bisa dicetak, bisa menjadi logam-logam mulia yang sangat bernilai harganya. Al-arwah, roh-roh kita, manusia ini dikatakan manusia hidup ketika dia ada roh dan jasad. Ya, jasad yang terlihat, yang kita bisa lihat. Adapun roh yang tidak bisa kita lihat. Ya,
tapi dinamakan hidup ketika ada rohnya. Manusia tanpa roh disebut dengan mayat, jenazah. Roh tanpa jasad, banyakkan orang bilang gentayangan, roh gentayangan. Nah, manusia dulu sebelum lahir ada di dalam alam rahim, itu prosesnya dari yang sebagaimana kita ketahui dari setetes air mani, kemudian berkumpul dengan air mani dengan sperma selama 40 hari menjadi eh, segumpal darah, selama 40 hari kemudian menjadi segumpal eh, daging, kemudian setelah 120 hari, lama kurang lebih 4 bulan, itu baru ditiupkannya roh. Ya, proses-proses tersebut menjadi manusia kita saat ini setelah dilahirkan, setelah brojol dari alam rahim. Sebelum alam rahim itu ada namanya alam roh, ya, alam roh, roh saja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatinya al arwahu junudun mujannada. Sekumpulan roh-roh ini, ya, junudun mujannada, seperti tentara mujannada yang siap perang, yang terlatih. Ya. Kalau bahasa terjemahannya di sini tentara yang berlain-lainan. Ya mungkin maknanya berlain-lainan itu nggak satu sama lain. Ya kayak macam kita, walaupun namanya manusia, tapi beda wajahnya, beda tubuhnya, bahkan sidik jarinya pun semuanya beda. Nggak ada yang sama. DNA-nya berbeda-beda. Nah di alam roh ini, para roh berkumpul. Junudun mujannada. Ya, bagaikan tentara yang terlatih. Fama ta'arafa minha. Ketika di masa alam roh itu, mereka mungkin saling kenal, ya. Udah kenalan duluan di alam roh itu. Iktalafa. Nah, ketika nanti di dunia, ya, karena udah kenal dulu, ya, iktalafa, dia akan bersatu, rukun, damai, begitu. Mungkin pernah kita kejadian, ya, dalam satu waktu kita ketemu dengan seseorang yang kayaknya wajahnya familiar, tapi kita lupa pernah ketemu di mana. Apa itu nama istilahnya, dejavu atau apalah gitu ya. Kok kayaknya suatu saat kita pernah mengalami hal seperti ini, tapi kapan ya? Gitu. Eh, kita kayaknya pernah ketemu orang ini, tapi di mana ya? Nah itu alam roh yang menguasai diri kita. Bahwa dulu waktu di alam rohnya itu pernah ketemu, pernah kenal, pernah kenalan ketika masih di alam roh, yang hanya roh saja. Nah, ketika lahir ke dunia, ketika ketemu di dunia, memori itu terbawa. Ya. Ketika di alam rohnya itu mereka udah saling kenal, saling menyapa, saling bekerja sama, gitu. Maka dilanjutkan di alam dunia. Iktalafa, ya, menjadi rukun, menjadi damai, bersatu. Karena ketika di alam ruhnya mereka itu bersama-sama. Nah, akan tetapi kebalikannya, wama tanakara minha, yang tidak dikenalinya dari golongan roh-roh tersebut, ya, udah nggak kenal atau di alam ruh udah bermusuhan satu sama lain, ya, tanakara minha, ikhtalafa, tentu akan berselisih, ya, sulit untuk disatukan. Karena udah dari sononya, dari alam ruhnya itu udah menjauh. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ke-12 ini
kita ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita ini manusia ini adalah makhluk yang terhormat, berharga. Kalau dipahami dengan baik-baik. Kita sesama manusia wajib saling menghormati. Tidak boleh saling menjatuhkan, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kita ini dari satu zat yang disebut dengan air mani. Khuliqal insanu min dalam surat At-Tolak, ya, manusia itu diciptakan mimma indafiq, dari air yang memancar, air mani. Semuanya tanpa terkecuali. Yang kita pahami yang namanya air mani itu adalah hina. Ya berarti kita ini, manusia ini aslinya adalah terhina. Bagaimana kita bisa dimuliakan? Dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita ini adalah dimisalkan sebagai barang tambang, ya, itu yang tadinya masih asli, ya, kemudian ketika dipisahkan dari barang-barang tambang yang lainnya, maka menjadilah emas, menjadilah perak, menjadilah eh, barang-barang tambang yang bernilai. Nah, itu setelah dipermak, setelah di eh, apa namanya, disisihkan dari hal-hal yang tidak berharga. Jadilah kita ini makhluk yang berharga, bagaikan emas dan perak yang punya daya tarik, daya jual tinggi. Ketika kita diisi dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang mulia, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu-ilmu keduniaan, maka dia menjadi baik, menjadi terhormat, menjadi mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya. Dari tadi yang asalnya mimma indafik, yang air memancar, air mani yang yang hina. Makanya kita sesama manusia, dengan kita memahami asal-usul kita, menghormati satu sama lainnya. Tidak boleh ada kesombongan. Nah, kesombongan ini yang mengajarkan adalah iblis, yang mengajarkan adalah setan. Kalau kita mengikuti, maka menjadi pengikut setan. Dengan kita memahami asal-usul kita, kemudian kita paham bahwa kita ini adalah bagaikan barang tambang yang sudah dipermak secara khusus sehingga menjadi bernilai tinggi. Permak khusus ini adalah ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama, maka kita menjadi spesial. Ya, roh-roh yang ada di kita ini ketika berkumpul dengan ahlul khair dan berkumpul dengan para ahli kebaikan, maka kita akan bersatu. Makanya di sini al-arwahu junudun mujannada, yang siap terlatih untuk menghadapi semua tantangan. Kita membentuk satu komunitas kebaikan, maka itu menjadi perisai kita, tameng kita atas semua kejahatan. Tapi kalau kita berkumpul, bertemu dengan para penjahat, orang-orang yang tidak baik, ya, ah, maka kebaikan-kebaikan yang tadi, nilai yang ada di dalam diri kita, kebaikan yang ada di diri kita itu akan bercerai-berai, akan memudar, karena kita berkumpulnya dengan orang-orang yang punya komunitas yang tidak baik. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini
adalah cerminan buat kita semuanya. Bagi kita, pilihlah teman, pilihlah kawan, rekan kerja, komunitas yang baik, yang dapat menghantarkan kita ke tempat terbaik, bukan di alam dunia ini, tapi nanti di alam akhirat. Karena kita semuanya bagaikan berada di atas bahtera, ya, bagaikan di atas bahtera, menuju satu pulau, menuju satu tujuan, yaitu negeri akhirat, yang menjadi negeri abadi. Kita di dunia ini hanya sementara, bukan kekal. Kita dilahirkan beberapa beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan kembali ke dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah kami juga akan keluarkan kalian, bangkitkan kalian. Jadi kita semuanya ini, kalau kita memahami jati diri asal kita, kita ini dari tiada, kemudian Allah adakan untuk diuji bagaimana kehidupan kita di dunia ini, apakah kita melakukan bercocok tanam untuk kita panen nanti di akhirat, bercocok tanam kebaikan, supaya nanti di akhirat kita bisa angkat, bisa kita panen kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, disinilah nilai kita, seperti barang tambang tadi yang sudah dipisahkan dari yang lainnya supaya barang tambang ini bernilai seperti emas dan perak. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjut pada hadis 13 ini sangat panjang, eh, agak makan waktu lebih. Kita fokuskan di hadis ke-12 dulu untuk bisa kita diskusi. Demikian dari kami, eh, hadis ke-12 kita bisa diskusi untuk bisa kita perdalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan dari peserta kajian. Ini ada dari Pak Insan di dalam uh, chattingan. Fenomena boti zaman sekarang, apa itu merupakan jalannya dia, pilihan hidup dia? Apakah itu juga merupakan takdirnya dia? Tapi itu perbuatan dosa yang dilakukan secara sadar. Apakah penyakit itu bisa diobati? Dalam Islam, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan haram. Siapa yang harus disalahkan? Apakah kita boleh menghakimi mereka perbuatannya, perbuatan, apakah kita boleh menghakimi mereka perbuatan tempatnya di neraka? Ini dari Pak Insan. Ya, wallahu alam biswab. Ini mungkin saya kurang tahu dari sisi medis. Ya, Boti ini kan yang ini ya, yang setengah-setengah begitu ya, setengah laki, setengah perempuan begitu. Kalau dari sisi fikih, eh, dulu kita mengenal Boti ini kan istilah zaman sekarang ya. Dulu kita membahasanya dengan apa yang namanya, eh, bencong gitu ya. Dalam fikih itu tidak dikenal dengan istilah eh, bencong atau boti mungkin saat ini bahasanya. Tapi dalam fikih yang dikenal adalah manusia yang mempunyai dua kelamin, ya, manusia yang mempunyai dua kelamin. Karena ini kaitannya dengan fikih. Dia dihukumi laki-laki atau perempuan, ya. Itu melalui kelaminnya.
Maaf, mohon izin. Saya mau tanya, ini kedengeran nggak suara rebana-rebana nih? Tidak, Ustadz. Kedengeran ya? Tidak, tidak. Oh enggak ya? Oh saya di sini ada live music, ada rebana orang latihan sekolah anak-anak sekolah. Nggak kedengeran ya? Oke, kita lanjut. Eh, dalam fikih itu dikenal dalam fikih Islam ada manusia yang memiliki dua kelamin, ya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dalam satu orang, gitu. Tidak dikenal dengan tadi istilah boti atau bencong atau apa istilahnya. Bagaimana kita dalam fikihnya? Itu dilihat apakah dia ketika buang airnya itu lewat saluran mana, gitu. Lewat saluran mana? Kalau lewat saluran yang laki-laki berarti dia dihukumi laki-laki. Ketika dia lewat saluran yang perempuan berarti dia dihukumi sebagai perempuan, begitu. Nah, berarti kalau boti itu bencong ini ya adalah penyakit. Mungkin bisa jadi, wallahu alam, apakah di sisi medis itu disebut penyakit kejiwaan, psikologi, atau bagaimana, wallahu alam. Ya. Tapi bagaimana? Ini sebenarnya adalah pilihan. Manusia diberikan akal, ya. Ada akalnya yang sehat, ya dia mempergunakan akalnya untuk kehidupan. Tapi disinilah letak manusia diserang, ya diganggu oleh musuh. Musuh yang nyata adalah setan itu. Ya. Kadangkala setan itu mengganggu kita dengan yang tidak kita sadari. Ya. Kita paham, kita tahu, tapi karena gangguan setan itu sangat menekan kita, akhirnya kita mengikuti langkah-langkah. Ya. Bisa jadi orang boti ini, misalkan tadinya dia laki-laki, dia pengen ya dianggap ya menarik lah dari yang lainnya, maka dia memperlakukan dirinya seperti perempuan. Wallahu alam, saya nggak tahu, nggak bisa menjustis begitu juga. Tapi kalau bagi saya ini adalah penyakit kejiwaan. Apakah bisa disembuhkan? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin bisa disembuhkan asal tadi punya keinginan yang kuat, tekad yang mulia, dan paham dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Ya, bagaimana bisa? Salah satunya adalah ya dimasukkan dalam komunitas-komunitas yang baik, ya, dan masyarakatnya itu membantu untuk menyadarkannya, membantu. Jangan sampai masyarakatnya juga tergerus juga, ya menjadi ikut-ikutan juga. Nauzubillah min dzalik. Ya itulah yang disebut dengan langkah-langkah syaitan. Tujuannya tadi untuk menerapi, mengobati, tapi justru malah mengikuti. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Nah ini eh, untuk me- menerapi atau menghadapi mereka ya perlu perlahan-lahan, eh, jangan langsung menghakimi. Kalau di sini bakal menghakimi, jangan begitu juga, karena eh, ya kita apa namanya tidak, kami ini kan, kita ini kan bukannya hakim ya, bukannya kodi, bukannya juru apa namanya yang mengatakan ini benar ini salah, bukan. Kita ini adalah para dai, para penyeru kebaikan. Tujuan kita hanya menyampaikan, ya. Adapun hasil, adapun hal-hal yang lainnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita hanya menyeru kebaikan. Ini perbuatan baik, ini perbuatan salah. Hanya itu saja. Wa ma'alaika illal balagh. Ya, hanya menyampaikan saja. Nah, itu sudah cukup. Anak-anak pun dia menerima atau dia tidak menerima itu kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, oh cukup, nggak ada lagi. Silakan kalau ada lagi yang lain, raise hand atau Pak Insan tadi ingin menyampaikan secara langsung, dipersilakan. Ada?
Atau kita cukupkan? Hmm. Ini karena biasanya Pak ada Yai Sakri karena beliau tiba-tiba dari hostnya menyatakan beliau berhalangan hadir. Kalau saya nggak biasa cuap-cuap ya. Eh, jadi bukan sebagai pemberi pengantar, tapi memberikan materi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Pak Sahrul. Ada disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Memang kita bisa sepakat sih yang sampaikan Ustadz tadi, sepemahaman saya juga kayak gitu, bahwa kalau ada saudara, teman, ataupun siapapun yang mempunyai jenis kelamin dua, harus dipastikan pada saat, terutama pada saat akhir balik sih, yaitu apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Dan itu pasti. Salah satunya adalah pembuktian pada saat dia datang bulan kalau dia perempuan, atau pada saat dia buang air kecil akan ketahuan. Dan dia bisa minta justifikasi melalui tenaga medis. Waktu saya kuliah seperti itu sih disampaikan. Nah, yang terkait dengan BOTI ini, secara pribadi saya melihat itu adalah penyakit, Pak Ustadz, dan memang harus dibasmi sih. Kenapa sih nggak bisa menjadikan laki-laki ya kalau laki-laki atau perempuan ya perempuan. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya adalah sebagian dari kita itu menjadikan eh, posisi boti itu adalah suatu hiburan atau bahkan menyiapkan panggung boti itu sebagai penarik masyarakat atau penarik perhatian. Nah, ini yang mungkin yang menjadi ini Ustadz, eh, pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang menggunakan boti itu sebagai fasilitas atau sebagai sarana untuk eh, kalau dibilang marketing ya. Dan itu sekarang banyak di TikTok atau apa, itu boti justru sebagai marketing dengan gayanya yang lunglai ya. Kalau saya sih terus terang aja lihatnya aja udah mau muntah lihatnya. Tapi apa boleh buat ya lewat di beranda seperti posisinya. Jadi sekarang pertanyaannya itu Ustadz, gimana hukumnya orang yang menggunakan boti itu sebagai marketing atau sebagai sosialisasi dan sebagainya. Terima kasih Ustadz. Masih di mute, Belum Ustaz. dilanjut. Kenapa bisa termute ya? Eh, kita harus memahami eh, hukum dasar dari sesuatu itu terlebih dahulu supaya kita memahami hukum lanjutannya. Kayak macam begini. Ini ilustrasinya dulu. Sholat adalah wajib, ya. Sholat adalah wajib. Maka segala sesuatu menuju wajib itu akan menjadi wajib pula. Maka wudhu adalah wajib. Begitu. Maka sholat yang tanpa wudhu, dia sholatnya nggak sah. Nah, itu yang hukum yang punya apa namanya keterikatan dengan yang lainnya. Maka kita harus memahami seperti apa hukumnya menjadi perilaku seperti boti. Tadi kita saya ya dengan disetujui oleh Pak Syahrul itu adalah penyakit, ya penyakit kejiwaan. Jadi psikologi. Jadi harus diobati, harus diterapi. Tapi sebagian orang ini menjadikan sebagai marketing, gitu. Kasihan sebenarnya orang tersebut, kasihan karena dijadikan apa namanya jualan lah begitu. Ya bagi sebagian orang ini menghasilkan karena tadi sebagai hiburan lah atau sebagai daya tarik lah dan lain sebagainya, gitu. Nah kita harus memahami itu dulu. Eh, apakah me, apa namanya itu menjadikan itu eh, sebagai jualan itu adalah hal yang dibolehkan, kita harus pahami hukumnya dulu. Mengkooptasi itu
adalah hal yang dibolehkan. Padahal kita paham itu adalah penyakit yang harus diterapi, yang harus disembuhkan. Tapi sebagian orang lain menganggapnya ini adalah sebagai hiburan saja yang bisa mendatangkan keuntungan materi dunia. Nah, kalau kita memahami ini adalah hal yang haram, nggak boleh dilakukan, ya berarti hal-hal yang menyentuh, menyeret itu juga sama, begitu ya. Nggak boleh juga, haram menjadi haram juga. Tapi ketika kita memahaminya itu adalah hal yang boleh, karena ini kan hiburan saja, gitu ya. Misalkan ya ada yang mengatakan begitu dengan dalil-dalilnya, ya ke depan ya ke syarat-syarat yang lainnya hukumnya akan berbeda dengan yang awal, dengan yang pertama. Makanya kita harus memahami ini kaedahnya seperti itu. Kita paham, misalkan minuman keras itu haram, nggak boleh. Berarti orang yang menjualnya, orang yang bukan hanya meminumnya, menjualnya, memasarkannya, mengedarkannya, mengantarnya, itu semuanya menjadi haram. Jadi mengikuti hukum itu mengikuti asalnya, begitu. Nah, kembali lagi kepada kita tadi. Kita perlu sepakati apakah kita kita tadi mungkin sudah sepakat itu adalah penyakit yang harus diobati. Nah, apakah memarketingkannya itu apakah boleh atau enggak? Nah, ini dalam hukum fikih. Nah, saya belum tahu bagaimana hukum memarketingkan hal-hal tersebut. Hal khususnya dalam hukum ini, boti ini. Kalau ada ada apa namanya ulama yang atau majelis ulama ada fatwanya terkait dengan itu bisa menjadi sandaran. Tapi kalau bagi saya pribadi memang memang nggak suka saya yang saya nggak pernah tadi seperti Pak Sahrul tadi ya nggak nggak suka ya meninggalkan begitu aja gitu nggak apalagi saya nggak punya media sosial nggak punya apa namanya TikTok Instagram jadi memang nggak pernah ada beranda-beranda yang lewat di situ ya HP saya ini hanya clear dari hal tersebut. Jadi eh, tidak ya meninggalkan lah yang begitu. Wallahu a'lam. Pak Insan membuka kamera. Kira-kira mau nimbrung juga masih ada waktu 6 menit. Silakan. Atau Pak Makasih Ustadz. ya sama-sama. Punten, mohon maaf. Karena tadi Ustadz memberikan contoh tadi itu, saya jadi, kebetulan kan kita di promosi kesehatan Ya. tentang rokok ya. Hmm. Rokok itu kan sebagian ulama mengatakan haram. Hmm. Dan sebagian katanya makruh. Katanya, saya terus terang saya tidak perokok juga, jadi saya nggak tahu posisinya. Hmm. Nah, yang menjadikan diharam itu karena berhubung karena kemudaratannya ya. Hmm. Nah, sementara sebagian kan itu adalah mata pencaharian. Saya Betul. salah satu dari ya ada ustadz atau penceramah menyatakan agak berat menyampaikan itu haram. Kenapa? Ya kiainya sendiri juga ngerokok gitu. Betul, Nah, betul. yang saya soroti di sini Ustadz, masyarakat awam yang menjual rokok itu apa berdosa juga ya Ustadz? Kenapa saya Gimana sampaikan gimana itu? masyarakat awam gimana? Masyarakat awam yang Hmm. penjual rokok apa dia berdosa? Karena dari contoh yang Ustadz sampaikan tadi itu kalau minuman keras kan ini, sementara rokok dalam bentuk dan itunya sebenarnya kan pegang apapun nggak haram, barangnya nggak haram. Yang menjadi haram itu kalau dia dibakar. Ya. Nah, ini ya, terus terang aja saya melihat di apa namanya itu ya Starling atau pedagang asongan atau bahkan di toko-toko besar juga banyak jual rokok. Nah, Hmm. bagaimana posisi penjual rokok? Karena ini yang ada di masyarakat kita sekarang ini, Ustadz. Punten, Ya. Ustadz, mohon pencerahannya. Ya. Biasa lah, kalau udah dipancing satu dapat ikan yang lain gitu ya. Dikasih jawaban satu akan merembet-merembet dengan yang lainnya. Memang di Indonesia eh, kita menyebut di Indonesia, kalau di tempat saya belajar itu sudah keluar fatwanya dari Dewan Fatwa di Mesir itu udah keluar fatwanya bahwa rokok itu haram ya. Walaupun ya para masyarakatnya masih banyak yang melakukannya. Ini kalau udah masyarakat melakukannya itu kembalinya dia kepada Allah ya.
kewajiban dewan ataupun kewajiban ini kan hanya untuk memberikan bayan penjelasan syar'inya saja. Tidak terikat kepada individu, gitu ya. Kalau ini haram, apakah sama diperlakukan sama seperti tadi apa namanya minuman keras yang pembawanya, penjualnya, marketingnya segala macam. Ya ini nah juga merembet kayak macam bunga bank, ya bunga bank. Apakah yang diharamkan bunga banknya, bukan banknya, gitu. Bunga banknya yang diharamkan. Jangan sampai orang apa namanya eh, berinteraksi dengan bank kan nggak boleh gitu. Yang diharamkan bunga banknya yang diharamkan, bukan banknya gitu. Kayak bioskop gitu juga. Yang diharamkan apa? Film yang di apa namanya ditampilkan, film yang ditampilkannya. Misalkan filmnya eh, apa namanya tentang hal-hal yang diharamkan, film eh, pornografi atau hal-hal yang lainnya begitu, itu yang bukan bioskop. Jadi sesuatu kita harus juga jeli. Tadi masalah rokok yang diharamkan adalah eh, bukan ini ya, bukan. Rokoknya itu adalah untuk apa namanya ada zat yang mengandung doror, mengandung bahaya di sana. Bagi yang mengharamkannya, nah, bagi yang tidak mengharamkannya nggak ada masalah, gitu ya, bagi mereka. Nah, tentunya eh, hukumnya akan berbeda dengan tadi, dengan apa namanya eh, minuman keras, gitu. Kalau minuman keras memang sudah dia di eh, apa namanya dijual untuk memang eh, membuat penyakit, gitu ya. Dan itu sudah menjadi ketentuan dan sudah ada ketentuan hadisnya yang menyatakan itu. Nah, apakah rokok begitu juga? Ya, kita perlu apa namanya lebih spesifik lagi, ya. Tidak menjadikan alasan eh, apa namanya kebutuhan hidup itu kan ini kita semuanya butuh butuh menyambung hidup, butuh mencari rezeki, gitu. Tidak menjadikan alasan begitu kecuali hal-hal yang sifatnya sudah darurat, emergensi. Itu boleh dilakukan biqadariha sesuai dengan kadarnya saja. Tapi kalau tidak ada lagi mata pencarian yang lain, misalkan hanya itu saja, nah itu diperbolehkan untuk sekadarnya saja, bukan. Tapi kalau misalkan itu ada mata pencarian yang lain selain itu, dan itu ada, ah, berarti harus beralih kepada yang lainnya. Kayak macam bank tadi ya. Bank yang diharamkan adalah bunga banknya. Sekarang udah banyak bank Islam, bank-bank syariah gitu. Nah ini Wah, ada apa dengan Ustadz kita? Iya, Ustadz Salman ada kedaruratan yang tidak sempat disampaikan ke forum apa namanya? Iya, kenapa ya? maaf, laptop tiba-tiba mati. Masalah teknis, Ustadz. Masalah tenis. Ya. Saya pakai itu yang apa namanya ngecas, padahal masih ada beberapa persen tapi tiba-tiba mati. Sampai di mana tadi? Eh, Bunga bank, Ustadz. ya bunga bank untuk apa namanya mengkiaskan ya eh, dengan pertanyaan tadi terkait dengan rokok. Ketika dulu tidak ada tempat apa penyimpanan atau bank syariah, ya, adanya bank konvensional. Jadi ketika itu apa
tidak ada tempat pelarian pekerjaan. Ya, nah, sekarang sudah banyak, maka itu menjadi sebuah solusi. Nah, sekarang bagi orang yang mengharamkan rokok, ya, ini kan kita ada dua tadi, ada yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Bagi yang mengharamkan rokok, ya hukum tadi berlaku, gitu. Maka yang menjualnya, yang ini, apakah jualan bisa dengan yang lain? Kan udah banyak jualan yang lain, ya nggak harus jualan rokok, gitu. Nah, disinilah tadi terkait dengan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu akan membuat mentazyin, ya, menghiasi perbuatan kita itu menjadi baik, menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang ya hukumnya masih diperdebatkan, sehingga kalau masih diperdebatkan silakan-silakan aja, easy going saja gitu. Nah, kepada orang yang tadi yang misalnya mengharamkan, apalagi kalau di sini Kementerian Kesehatan, ya pastinya eh, marketing atau iniannya adalah tentang promosi kesehatan, ya berarti terkait dengan rokok ya dijauhkan sejauh-jauhnya, gitu ya, dijauhkan sejauh-jauhnya. Maka eh, berlaku tadi bagi yang mengharamkan, ya yang menjualnya, yang membawanya, yang tapi ingat ya, di sini perlu ditegaskan juga rokok mana yang yang di bagi yang mengharamkan, rokok mana yang diharamkan. Karena ada berarti kan dilihat dilihat dari bahan-bahannya, bahan-bahan yang membahayakan itu. Tapi ada mungkin bisa jadi ya bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan yang membahayakan. Ya, seperti tadi apa namanya bioskop. Yang diharamkan adalah film yang ditayangkan. Lihat rokok, rokok yang membahayakan bahannya apa? Kalau misalkan bahannya itu bukan bahan yang membahayakan, sebagaimana contoh begini, rokok yang saat ini kita eh, ketahui itu kan yang lintingan model sekarang lah. Dulu ya dulu yang sebelum tahun 1900-an begitu, ada juga rokok tapi dari hal-hal yang tidak membahayakan gitu. Nah, di situ dilihat hukumnya. Kalau sesuatu itu yang tidak membahayakan bagi tubuh, enggak ada masalah gitu. Nah, di sini pun harus jeli dalam melihat, jangan langsung kepada eh, apa namanya rokoknya yang langsung haram itu, tapi apa yang membahayakan di dalam produk tersebut yang harus dijelaskan, yang harus dipahami di situnya. Nah, di sini di Kementerian Kesehatan harus ini kan menjelaskan apa yang membahayakan dari rokok tersebut. Jika ada yang membahayakan, ini yang membahayakan, berarti ini yang eh, di dijelaskan gitu. Kalau misalkan tidak ada membahayakan, nah sampaikan kepada Dewan Ulama, Majelis Ulama, kalau misalkan ada rokok jenis seperti ini yang tidak ada bahan yang membahayakan, maka dikategorikan rokok jenis ini yang diperbolehkan. Karena saya juga pernah mendengar ada rokok yang isinya herbal, gitu ya. Isinya herbal, bukan yang selama ini apa namanya, yang selama ini ada, tapi diisi oleh bahan-bahan herbal. Dan ini sedang atau waktu itu ya beberapa tahun yang lalu sedang mengajukan apakah jenis rokok seperti ini diperbolehkan karena isinya adalah herbal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak tadi Pak Sahrul ya. Jazakallah khair, Ustaz. Cukup, udah waktunya lewat. Cukup, Ustaz. Baik, kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل عملنا هذا صالحا وخالصا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وارزقنا علوما تنفعنا وألهمنا علما نافعا ونواهيك
فنناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.